Pada tanggal 22 September 2023, jenazah Susan Morphew ditemukan setelah 3 tahun menghilang secara misterius sejak 10 Mei 2020. Biro Investigasi Colorado menemukan jenazahnya saat melakukan pencarian di daerah Moffat County, yang merupakan bagian dari penyelidikan lain. Penemuan ini memberikan perkembangan baru dalam kasus hilangnya Susan yang sudah lama tidak terpecahkan. Kehidupan pribadi Susan yang rumit dan ingatan yang tidak konsisten tentang kejadian tersebut awalnya membuat suaminya yang bernama Barry dicurigai sebagai tersangka dalam dugaan pembunuhan. Namun, bukti baru menimbulkan pertanyaan. Selama lebih dari 2 tahun, lebih dari 70 penyelidik menghabiskan 1000 jam kerja untuk kasus ini. Sebanyak 135 surat perintah penggeledahan dikeluarkan dan lebih dari 400 orang diwawancarai sebelum polisi merasa yakin untuk menuntut Barry atas pembunuhan tingkat pertama terhadap istrinya. Meskipun dakwaan akhirnya dibatalkan karena bukti yang tidak memadai dan kesalahan penanganan, banyak orang tetap yakin bahwa Barry bersalah. Namun, setelah jenazah Susan ditemukan 50 mil dari area pencarian awal, bukti DNA di lokasi tersebut mengaitkan kematiannya dengan dugaan pembunuh berantai. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari dia menghilang. Apakah Barry lebih cerdik dari yang diperkirakan pihak berwenang? Atau ada faktor lain dari kehidupan pribadi Susan yang menyebabkan kematiannya? Langsung aja, inilah kasus Susan Morphew. Susan Morphew lahir pada 11 April 1971 dari pasangan Jean dan Adrian Alexandria dan tumbuh bersama 2 saudara laki-lakinya, yaitu David dan Andrew. Semua orang yang mengenal Susan menggambarkannya sebagai teman yang cerdas dan bijaksana. Pada tahun 1998, saat di sekolah menengah, Susan bertemu dengan calon suaminya, yaitu Barry Morphew, dan menikah dengannya setelah 6 tahun berpacaran. Barry adalah pemain baseball berbakat yang sempat menandatangani kontrak dengan Toronto Blue Jays, sementara Susan mengejar gelar di bidang pendidikan di Universitas Purdue. Karir Barry berakhir sebelum dimulai karena cedera yang serius, dan dia beralih ke karir di bidang hortikultura. Susan mengejar pendidikan selama 4 tahun ketika Barry memulai perusahaan landscape-nya yang semakin berkembang. Bersama-sama mereka memiliki 2 anak, yaitu Mallory dan Macy, dan menjalani kehidupan yang tampak sempurna di Indiana sampai Susan didiagnosis menderita limfoma Hodgkin. Dia berhasil mengalahkan kanker 2 kali, dan pada tahun 2018 keluarga Morphew pindah ke Mayville di Colorado untuk memulai hidup baru dan lebih dekat dengan putri mereka, yaitu Mallory, yang kuliah di Western State University. Mereka tinggal di properti seluas 7 hektar yang indah, di mana di situ Barry bisa berburu. Dia masih bekerja sebagai kontraktor dan bahkan menjadi sukarelawan pemadam kebakaran. Sementara Susan pensiun dari mengajar. Dirinya lebih fokus pada kegiatan gereja dan mulai bersepeda gunung sebagai hobi yang baru. Dari luar, keluarga Morphew ini tampak sempurna, tetapi mereka memiliki masalah yang akhirnya terungkap pada peristiwa 10 Mei 2020. Hari itu, 10 Mei 2020, dimulai sedikit berbeda dari kebanyakan perayaan Hari Ibu di rumah keluarga Morphew. Barry dan anak-anak mereka pergi meninggalkan Susan sendirian di rumah. Barry mengaku memiliki janji pekerjaan di Bromville, yang berjarak 3 jam perjalanan dari Mayville. Sementara anak-anak mereka pergi berkemah. Barry dan anak-anaknya berencana pulang malam itu untuk merayakan Hari Ibu dengan Susan. Tapi, rencana itu gak jadi. Malam itu, anak-anaknya mengirim pesan ke ibu mereka untuk mengucapkan selamat Hari Ibu. Tapi tidak ada balasan. Mereka merasa aneh karena biasanya ibu mereka aktif di media sosial dan mereka berharap dapat foto-foto dari pernikahan sahabatnya. Setelah beberapa jam tanpa kabar, Mallory dan Macy meminta tolong tetangga mereka, yaitu Martin Ritter dan istrinya, untuk mengecek keadaan Susan. Ritter pergi ke rumah Morphew sekitar jam 4 sampai jam setengah 5 sore dan menemukan rumahnya yang kosong. Dia menelpon Barry untuk menjelaskan situasinya, dan Barry memintanya untuk mengecek sepeda gunung Susan. Kalau sepeda itu nggak ada, dia diminta untuk menghubungi polisi, dan itulah yang dilakukan. Polisi pun datang dan Barry serta kedua putrinya pulang dengan cemas untuk mencari tahu di mana dan bagaimana keadaan Susan. Beberapa jam setelah pencarian dimulai, polisi menemukan petunjuk pertama mereka. Penemuan ini mengubah arah penyelidikan. Tidak jauh dari rumah Morphew,
menunjukkan Susan mungkin mengalami kecelakaan. Tapi sepeda dan tumbuhan di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda kecelakaan atau rem mendadak. Sepeda itu tidak rusak meskipun terjatuh di sisi jurang. Tidak ada darah dan tumbuhan di area itu tidak rusak sama sekali. Para petugas menyimpulkan sepeda itu sengaja ditempatkan di sana oleh seseorang. Saat Barry diberitahu, reaksinya aneh. Dirinya berteori jika singa gunung yang menyerang istrinya. Beberapa orang merasa cara Barry menangani hilangnya istrinya ini agak aneh. Dalam percakapan yang direkam diam-diam dengan YouTuber Tyson Draper, dia mengungkapkan lebih banyak detail tentang cerita singa gunungnya. Barry juga nggak ikut dalam regu pencarian yang diorganisir oleh saudara laki-laki Susan, yaitu Andrew. Andrew nggak percaya cerita Barry tentang bersepeda dan menyarankan bahwa Susan mungkin hilang pada 9 Mei, bukan pada hari ibu. Kecurigaan akhirnya mengarah padanya ketika helm Susan ditemukan 1 mil dari rumah Morphew, tepat di arah yang ditunjukkan oleh telemetri truk Barry yang diambilnya pagi itu. Jadi Barry itu seharusnya pergi ke lokasi pembangunan di Bromfield. Dia bilang ke polisi bahwa dia bangun pagi-pagi banget, sekitar jam setengah 5 pagi, karena alarmnya. Tapi ternyata dari data truk Ford F300-nya menunjukkan bahwa dia malah berkendara ke arah yang berbeda sebelum sampai ke lokasi itu. Ketika ditanya tentang itu, Barry mengaku bahwa dia sedang mengintai rusa di pagi hari. Dia bilang penasaran kemana rusa itu pergi supaya bisa melacaknya nanti. Ternyata Barry punya kebiasaan aneh, yaitu membius rusa dan menjual tanduknya. Tapi saat polisi mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa melihat rusa pada jam segitu jika dia baru saja bangun, Barry pun berubah cerita. Dia kemudian bilang bahwa dia tidak menyetel alarm pada jam setengah 5 dan bangun sendiri. Barry juga menyatakan bahwa hari itu adalah salah satu hari terbaik dia dan istrinya. Dia mengklaim bahwa mereka menghabiskan waktu bersama, memasak steak, dan kemudian tidur. Dia menyebutkan itu mungkin adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Namun, saat polisi mulai menyelidiki, mereka menemukan bahwa Barry telah berbohong tentang apa yang terjadi pada malam itu. Mereka pertama kali curiga ketika memeriksa data telepon dan kendaraan Barry dari tanggal 9 Mei 2020. Sementara dia dan Susan seharusnya bersama. Dari data menunjukkan ada banyak aktivitas yang tidak sesuai dengan cerita Barry. Salah satu kejanggalan muncul dari data teleponnya yang menunjukkan pergerakan mencurigakan di sekitar properti mereka. Ketika ditanya, Barry bilang mungkin dia sedang berburu chipmunk dengan obat penenang pada pukul 2:47 malam. Dia juga mematikan ponselnya ke mode pesawat dan membiarkannya sampai jam 10:17 malam. Dan yang lebih aneh lagi, saat polisi memeriksa tempat mereka hanya menemukan 1 piring kotor meskipun Barry bilang mereka makan malam bersama. Selain itu, sekitar jam setengah 10 malam, 1 jam setelah dia mengaku tidur dengan istrinya, mobilnya ditemukan terbalik dan mundur 96 kaki dari jalan masuk. Polisi berspekulasi bahwa ini mungkin terjadi saat Barry memindahkan mayat ke dalam truknya, jika memang dia bersalah. Data dari jam 3:25 hingga 3:48 menunjukkan bahwa pintu truknya dibuka dan ditutup lebih dari 80 kali. Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan bahwa ada banyak hal yang tidak diungkapkan oleh Barry kepada polisi. Penyelidikan semakin dalam ketika mereka melakukan wawancara dengan rekan kerja Barry yang mengatakan bahwa dia seharusnya tidak berada di Bromfield hari itu karena kontrak kerja mereka baru dimulai seminggu kemudian. Ini berarti tidak ada proyek yang perlu dia cek. Barry bilang dia hanya mampir ke Holiday Inn untuk membeli granola dan air, serta berhenti sebentar di McDonald untuk membersihkan kaca depan truknya. Namun, rekaman CCTV yang diperoleh oleh Biro Investigasi Colorado bertentangan dengan apa yang dia katakan. Semua ini menambah kecurigaan terhadap Barry. Barry terlihat membuang 5 kantong sampah di dekat McDonald dan Holiday Inn. Saat dia dihadapkan dengan rekaman CCTV ini, dia memberikan alasan yang aneh untuk cara pembuangannya. Mengklaim bahwa dia ingin membersihkan mobilnya tanpa mengeluarkan biaya yang seharusnya untuk pembuangan sampah. Penjelasannya mulai terkuak ketika petugas memeriksa mobilnya. Seorang rekan kerja juga melaporkan bau pemutih dan klorin yang menyengat di kamar hotel Barry sehari setelah hilangnya Susan. Selain itu, penyelidik menemukan bahwa Barry mengganti pakaiannya beberapa kali sepanjang hari yang sama. Penyelidikan lebih dalam tentang kehidupan pribadi mereka menunjukkan bahwa Barry dan Susan tidak sebahagia yang terlihat. Putri Barry mengungkapkan bahwa hubungan orang tuanya bermasalah.
Barry sangat tidak bahagia dan tidak ingin mempertimbangkan perceraian. Di catatannya, Susan menyimpan daftar keluhan yang menggambarkan pola kekerasan fisik dari Barry. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia takut sendirian di kamar bersamanya dan khawatir tentang upaya Barry yang berulang kali untuk merebut ponselnya, serta berspekulasi tentang kesetiaan Barry. Pada tanggal 20, polisi menemukan pulpen yang dibeli Susan untuk merekam perselingkuhan suaminya. Ironisnya, catatan tersebut mengungkapkan bahwa perselingkuhannya bukan dengan sang kekasih, melainkan dengan seorang pria bernama Jeff yang merupakan teman sekelasnya di SMA. Perselingkuhan ini diduga berlangsung selama 1,5 tahun, mulai sekitar tahun 2018. Meskipun Jeff sempat dicurigai, polisi akhirnya membebaskannya dari keterlibatannya. Penyelidik percaya bahwa Barry mengetahui tentang perselingkuhan tersebut, dan catatan yang ditulis oleh Susan 2 hari sebelum hilangnya semakin memperkuat teori mereka. Barry menuduh Susan memiliki pacar, dan meskipun catatan itu bukan satu-satunya bukti, mereka juga menemukan tutup panah obat penenang di pengering, selongsong peluru bekas di kamar tidur, retakan besar di kusen pintu, dan sisa-sisa jurnal Susan di perapian. Semua temuan ini ditambah dengan data telematika menunjukkan bahwa Barry mungkin sudah merencanakan pembunuhan istrinya dan membunuhnya pada sore hari tanggal 9 Mei 2020. Data dari ponsel Susan menguatkan cerita ini. Setelah dia mengirim pesan kepada pacarnya sebanyak 53 kali dan mengirimkan foto selfie sekitar pukul 14:10. Setelah itu, dia tidak pernah menggunakan ponselnya lagi. Masyarakat tidak tahu bahwa Barry adalah tersangka hilangnya istrinya sampai 2 minggu kemudian. Ketika polisi menggali selama 2 hari di sebuah lokasi konstruksi di Salida yang merupakan salah satu tempat kerja Barry. Barry kemudian merilis video aneh ke publik yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Namun, dia tidak ditangkap sampai 5 Mei 2021. Hampir setahun setelah penyelidikan dimulai. Bukti yang memberatkan Barry bersifat tidak langsung, tetapi dengan perubahan cerita yang berulang dan motif yang jelas, jaksa tampak percaya diri dalam kasus mereka. Barry didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama terhadap istrinya, merusak bukti fisik, dan berusaha mempengaruhi pegawai negeri. Selain itu, dia juga didakwa karena mengajukan suara pemilu curang atas nama Susan, mengklaim bahwa dia tidak tahu itu salah dan berkomentar bahwa Trump bisa menggunakan suara tambahan. Barry mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan membayar denda $600. Pada bulan Agustus 2021, sidang pendahuluan diadakan untuk memutuskan apakah kasus Barry akan dibawa ke pengadilan. Selama 4 hari, jaksa menyajikan bukti-bukti yang mereka kumpulkan dan mendalilkan apa yang mereka yakini terjadi. Mereka percaya Barry membunuh istrinya pada 9 Mei 2020, membawanya ke kamar hotel, membuang peralatan yang digunakan, dan menguburkan tubuhnya di tempat yang tidak bertanda. Namun, pihak pembela menentang cerita ini dengan menunjukkan bahwa anjing pelacak tidak menemukan jejak sisa-sisa manusia di mobil dan kamar hotel Barry. Mereka juga menyebutkan kemungkinan bahwa tutup peluru panah yang ditemukan mungkin telah ditanam. Selain itu, ada ketidakkonsistenan visual dalam gambar yang diambil dari pengering. Satu menunjukkan tutupnya ada di dalam pengering, dan yang lainnya menunjukkan sebaliknya. Pihak pembela juga mengklaim bahwa mustahil bagi Barry untuk menggunakan senjata panahnya dalam dugaan pembunuhan, karena senjata itu sudah rusak saat itu. Tim pembela mengklaim bahwa sebagian DNA yang ditemukan di sepeda motor dan helm Susan tidak cocok dengan DNA Barry. Tapi, yang membuat penemuan ini semakin rumit adalah DNA yang ditemukan di mobil Barry cocok dengan DNA dari 3 investigasi pelecehan seksual yang belum terpecahkan di Chicago dan Arizona. Hal ini menimbulkan keraguan mengapa informasi ini tidak diangkat sebelumnya. Penyelidik dari CBI yang mengumpulkan bukti-bukti tersebut harus mengambil cuti militer sebelum dapat menindaklanjuti petunjuk-petunjuk ini yang memperburuk keadaan. Bahkan pembela baru tahu tentang adanya kecocokan DNA asing saat sidang berlangsung. Padahal seharusnya informasi ini sudah disampaikan sebelumnya. Jaksa malah menahan bukti-bukti yang bisa meringankan pembelaan selama persidangan. Pihak pembela berargumen bahwa dengan adanya tersangka lain yang memiliki catatan kriminal, jaksa tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Barry bersalah telah membunuh istrinya. Hakim memutuskan dengan cepat, tapi anehnya dia menunda keputusannya dengan alasan sudah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk kasus ini. Baru pada tanggal 7 September,
hakim memutuskan bahwa kasus ini akan dilanjutkan dan menetapkan jaminan untuk Barry sebesar $500.000. Barry pun keluar dari penjara county bersama putrinya pada tanggal 20 September 2021, hanya 9 hari sebelum persidangan dimulai. Namun, penuntut mengajukan mosi untuk membatalkan semua dakwaan terhadap Barry tanpa prasangka. Ini berarti mereka bisa mulai lagi kapan saja jika ada informasi yang baru, tanpa ada keraguan apakah Barry yang melakukan pembunuhan. Kemenangan Barry dalam kasus ini tidak mudah karena penuntut juga melewatkan beberapa tenggat waktu yang mengakibatkan mereka tidak bisa menghadirkan 14 saksi kunci dalam persidangan. Orang-orang terkejut saat mendengar berita pemecatan kasus tersebut, dan Barry terlihat keluar dari gedung pengadilan dengan senyum lebar bersama kedua putrinya. Namun, pada tanggal 22 September 2023, sekelompok penyelidik menemukan beberapa makam dangkal di Moffett, Colorado. Setelah melakukan penyelidikan tentang hilangnya Susan, jenazahnya teridentifikasi dengan catatan gigi dan tempat kemoterapinya. Lebih dari 50 mil jauhnya dari area pencarian yang diperkirakan di pegunungan sekitar properti Barry. Setelah jenazahnya ditemukan, banyak yang mempertanyakan apakah Barry masih bisa dianggap sebagai tersangka pembunuhan. Polisi percaya bahwa truk Barry tidak ada di Moffett pada tanggal 9 dan 10 Mei. Beberapa orang berspekulasi bahwa Barry mungkin mendapatkan bantuan untuk membuang jenazahnya dan bisa saja pergi ke Moffett untuk menguburnya, lalu kembali ke rumah. Jika mereka bisa mendapatkan data telepon dan mobil Barry untuk waktu yang lebih lama, mungkin bisa menghubungkannya dengan lokasi ditemukannya jenazah Susan. Namun untuk saat ini, Barry tampak bebas, meskipun polisi dan kantor kejaksaan belum menyerah dalam kasus ini. Sementara itu, pengacara Barry sangat vokal sejak tubuh ditemukan, mengisyaratkan bahwa Susan mungkin adalah salah satu dari banyak korban pembunuhan berantai. Dia yakin Barry adalah sasaran yang salah dari penegak hukum dan berharap mereka akhirnya akan mengakui kesalahan mereka. Sementara itu, Barry sudah memulai gugatan $15 juta terhadap jaksa penuntut dan banyak penyelidik. Dirinya mengklaim bahwa dia dituduh secara salah atas penghilangan dan kematian istrinya. Dan itulah misteri kasus kematian Susan Morphew. Bagaimana pendapat kalian? Apakah suaminya Barry yang melakukan pembunuhan atau dia adalah korban dari pembunuh berantai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.